Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini pembahasan video pembelajaran mengenai materi analisis numerik yang saya berikan di minggu kedua November ya. Minggu kedua November mengenai numerical differentiation atau turunan numerik. Ya, jangan khawatir dengan slide yang berbahasa Inggris karena saya juga ingin membiasakan Anda dengan referensi berbahasa Inggris, karena memang referensi berbahasa Inggris itu ya, kita kan di sains dan teknologi ya, di matematik, jadi referensi yang berkaitan dengan bidang kita, bidang matematik, penelitian matematik atau mata kuliah atau materi mata kuliah matematik itu lebih banyak yang rujukannya dari rujukan-rujukan berbahasa Inggris, jadi membiasakan itu. Ya, jadi ketika kelebihannya kuliah online via YouTube, walaupun slide-nya pakai bahasa Inggris, karena penjelasan saya bisa kalian ulang-ulang kan, jadi tidak terlalu menyusahkan ya. Saya langsung masuk ke materi, ke materinya ya. Jadi turunan numerik. Kita tahu bahwa sebetulnya turunan itu secara konsep matematik itu dasarnya, kenapa bisa ada simbol f aksen x, itu dasarnya didefinisikan melalui limit ya. Limit, kalau biasanya limit yang dikalkulus 1 itu kalian kan bisa lihat di buku ya, turunan definisi turunan suatu fungsi di x itu adalah limit h menuju 0 untuk fx plus h min fx per h ya, di kalkulus, buku kalkulus banyak ya. Untuk yang numerik itu gimana? Jadi misalkan, nah sekarang saya mau membuat suatu barisan atau suatu barisan H yang ke K gitu ya, dimana barisannya itu semakin konvergen ke 0, jadi makin kecil, katakan dari 0,1, 0,01, 0,001, 0,0001, jadi dari 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3, sampai 10 pangkat min 10. Kita coba untuk menghitung limit dari fx plus hk min fx per hk untuk nilai hk yang semakin mengecil tadi dengan k-nya 1 sampai hingga gitu ya. Apa sih Bu pentingnya? Kenapa kok kita perlu menghitung d untuk setiap hk tadi gitu ya? Bukankah nanti kalau dikalkulus kan sudah jelas kalau step size-nya atau hanya ini semakin kecil, pasti nilai turunannya akan semakin bagus gitu ya. Nah, itu kalau dikalkulus, karena kita berkaitan dengan semua hal yang di situ kita anggap semua yang kontinu gitu. Sedangkan di sini ketika hanya merupakan suatu barisan, jadi punya rentang gitu ya. Jadi bukan lagi kontinu tapi ada berjarak, jadi 0,1, 0,01, 0,001 dan seterusnya. Bisa jadi ada hasil yang berbeda ya. Oke. Kita mau lihat hal yang seperti apa sih gitu yang sebetulnya membuat aproksimasi atau perhitungan dari turunan tadi yang paling bagus. Saya ambil contoh fungsi fx sama dengan ex, fungsi eksponensial x dengan x-nya 1 ya. Fungsi eksponensial berarti bentuknya dia naik gitu ya, monoton naik gitu ya. Dan saya pilih x-nya 1. Saya ingin menghitung turunan fx di 1. Saya pilih hanya barisan 10 pangkat min k. Jadi k-nya dari 1 sampai 10. Jadi ada 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 4 dan seterusnya sampai 10 pangkat 10 gitu ya. Ini 1 ini sebenarnya belakangnya. Nah ini kelihatan bahwa fx plus hk-nya itu dia makin akurat ya ke sini, lalu fx kurangi selisihnya yang bagian atas. Jadi kalau kalian lihat bagian atas pembilangnya fx, kalau f-nya adalah e pangkat x, maka di sini saya punya e pangkat x plus hk dikurangi e pangkat x gitu ya. Nah ini saya punya f pangkat x min itu nilainya makin akurat. Tetapi untuk pembagiannya, nah perhatikan bahwa nilai limit atau nilai turunan yang kita peroleh itu membagi yang di sebelah sini dengan sini ya. Jadi ketika ini makin bagus, makin mengecil sampai 10 pangkat min 9, tapi yang di bagian terakhir itu ternyata 0 dibagi 0. Kalau 0 dibagi 0 artinya dia tidak terdefinisi. Nah, dia menulisnya 0. Jadi gak akurat ya untuk 10 pangkat min 10.
secara matematis kalau kita hitung pakai kalkulator, turunan fx fungsinya e pangkat x itu kan turunannya e pangkat x ya. Ketika saya turunkan nilainya juga tetap e pangkat x, saya evaluasi di 1, f aksen satunya adalah 2,71828. Ini dapat dari e pangkat 1. Nah, perhatikan bahwa H5 ini memberikan nilai aproksimasi yang paling bagus. Jadi dia nilainya paling dekat 2,71828. Nah, ini paling dekat di sini. Ya. Di D5 gitu ya, di KL5. Semakin ke bawah itu dia makin jauh lagi. Jadi ini mendekat ke sini, konvergen. Oke, ini semakin bagus. Ternyata ketika hanya dikecilkan lagi itu tidak menjamin nilai turunannya juga semakin akurat. Ya. Jadi artinya apa? Kita di bagian praktikum analisis numerik saya sudah mencoba membuat program untuk bisa mengevaluasi atau membuat program untuk mengaproksimasi turunan yang paling bagus dengan standar stopping kriterianya atau kriteria penghentian dari programnya adalah dn+1 min dn itu sudah lebih besar dari dn min 1 gitu. Jadi ini sudah standar stopping yang paling bagus, bukan berdasarkan nilai eksaknya gitu. Jadi ini makin jauh, ini kan mendekat terus ini menjauh ya. Nah, dengan pakai stopping kriteria ini itu dia akan berhenti di D5. Dari turunan numerik. Nah, limit tadi yang kita bicarakan di depan itu adalah definisi limit kan fx plus h min fx ya. Jadi kalau saya punya x di sini, fx plus h min fx itu yang ini. Nah, ini forward difference gitu. Jadi dia nilai di sini dikurangi di sini dibagi delta x gitu ya. Padahal bisa jadi juga saya pakai yang belakang ya. Saya deketinnya dari yang ini dikurangi belakang, deltanya ini, delta y-nya saya ambil yang ini dibagi dengan yang bawah gitu ya. Boleh juga atau dituliskan seperti ini. Atau boleh juga pakai tengah-tengah lah, tengah-tengah. Jadi saya bagi 2H aja, dibaginya sama 2 delta x atau 2H. Ini dikurangin ini dibagi 2 gitu ya. Boleh juga gitu. Jadi ada beberapa pendekatan. Ada yang ini namanya forward karena maju ya, dia lihatnya dari X, kita mau evaluasi turunan di X tapi kita menggunakan informasi di X plus H. Kalau backward, kita mau mencari nilai X tapi kita pakai informasi X min H. Kalau central difference artinya kita butuh informasi di depan dan informasi di belakang. Jadi X plus H dan X min H, tapi hati-hati pembaginya harus 2 langkah atau 2H. Oke. Untuk central difference formula itu ada 2 pilihan. Jadi bisa order H kuadrat, order H pangkat 4. Untuk H kuadrat itu gimana? Nah, ini kita misalkan bahwa ini kan formula untuk central difference ya. Sehingga saya punya F aksennya ada error pemotongan di sini. Nah, error pemotongannya adalah H kuadrat. Karena di sini adalah hanya H kuadrat. Ini kita sebut sebagai A truncation atau truncation error atau error pemotongan. Gimana cara membuktikannya ini bahwa dia H kuadrat errornya? Oke, kita lihat pembuktiannya. Jadi langkahnya adalah dengan cara mengekspansikan secara menggunakan deret Taylor. Fx plus H kita ekspansikan dengan deret Taylor di X gitu ya, di X sehingga saya punya di sini ada X pangkat 2, X pangkat 3 gitu. Yang Fx min H juga sama, kita ekspansikan sampai H pangkat 3 atau suku keempat ya. Nah, ini kan ada suku yang sama ya. Ada suku ini sama, ini sama, ini sama, ini beda plus minus, ini beda plus minus. Yang mau kita cari tadi apa? F aksen ya. F aksen. Jadi caranya adalah mengurangi ini dengan ini. Kalau ini saya kurangi, yang ini hilang, yang ini hilang, yang ini nambah ya. Dinambah. Jadi saya punya 2F aksen H plus F pangkat 3C1 plus F pangkat 3C2 H pangkat 3 per 3 faktorial. Nah, karena F3X nya itu continue, F pangkat 3 ini maksudnya turunan ketiga ya. Jadi F2 ini maksudnya adalah turunan kedua gitu ya. Jadi biasanya kalau saya gunakan notasi pangkat tapi ada kurungnya, itu artinya dia turunan ke berapa gitu. Nah, kita asumsikan bahwa F pangkat 3 nya continue sehingga saya bisa cari suatu nilai C di mana C-nya itu memenuhi ini per bagi 2 gitu. Artinya apa? Ketika saya substitusikan
ini ke 8, saya substitusikan ke 8, saya akan peroleh min F pangkat 3 H kuadrat per 3 faktorial gitu ya. Ini F3C ini harusnya. F3C H kuadrat. Jadi bentuknya tinggal H kuadrat gitu. Nah, ini adalah fungsi atau formula beda pusatnya. Yang ini adalah error pemotongannya. Ordernya adalah H kuadrat ya. Perhatikan di sini kalian harus mulai melihat beberapa hal-hal detail. Jadi asumsinya apa? Asumsinya adalah fungsi f adalah fungsi yang anggotanya c pangkat 3. C pangkat 3 itu apa sih? Continue, fungsi continue dan dapat diturunkan 3 kali, kayak 3 gitu ya. Oke, kemudian kita juga punya central formula yang ordernya H pangkat 4. Kalau H pangkat 4, kalau H pangkat 2 tadi kan C-nya pangkat 3 ya. Kalau H pangkat 4 saya butuh sampai turunannya turunan kelima. Dimana F aksen X-nya itu lebih complicated, jadi saya punya 2 step ke belakang, saya harus punya informasi X min 2H, informasi X min H, X plus H, dan X plus 2H. Sehingga saya bisa peroleh yang ini gitu ya. Nah, kita akan buktikan bahwa memang dia ordernya itu atau errornya adalah H pangkat 4. Oke, dengan cara yang serupa, ini kita bisa gunakan ekspansi Taylor seperti yang di order 2 untuk fx plus h min fx min h dapatnya sampai, tapi dideretkannya sampai pangkat kelima ya. Kalau tadi kan sampai pangkat ketiga, deretkan sampai pangkat kelima, Anda akan bisa peroleh fx plus h min fx min h nya seperti ini. Begitu juga untuk step size 2h, itu Anda bisa peroleh yang seperti ini. Lalu caranya adalah menghitung yang tadi kan pembaginya ini ya, min fx. Nah, ini kalian hitung, kalian dapat yang sebelah kanan. Nah, ini akan dapat f aksen h itu ini dibagi 12H. Error truncationnya kan yang ini gitu ya. Nah, jadi kita bisa menemukan suatu nilai C yang memenuhi ini untuk F5 gitu ya. Kita substitusikan dan kita bisa peroleh ordernya jadi order 4 ya. Oke, contoh implementasinya gimana Bu? Oke, misalkan saya punya fx-nya adalah cos X. Saya akan menggunakan central formula order H pangkat 2 dan order H pangkat 4 dengan H yang berbeda 0,1, 0,01, 0,001, 0,0001 untuk menghitung nilai F aksen 0,8 dan ditentukan bahwa 9 angka di belakang koma. Lalu bandingkan hasilnya dengan nilai eksak dari min-sin 0,8. Oke, untuk H 0,01 saya bisa peroleh F aksen 0,8-nya. Ini ya, ini saya pakai central formula X plus H, X min H gitu ya. Ya 0,01 saya bisa peroleh yang ini min 0,71733,150. Lalu untuk yang 11 untuk yang ini yang order 2 H pangkat 2, ini yang order H pangkat 4, saya bisa peroleh min 0,717356108. Yang beda adalah angka 5 ke belakang dan seterusnya. Ini angka 5 ke belakang dan seterusnya. Nah, ini kalau saya konstruksi kayak saya hitung semua untuk H 0,1, 0,01, 0,001, 0,0001. Nah, ini saya peroleh untuk turunan H pangkat 2-nya ini errornya hanya makin kecil ya errornya. Untuk order H pangkat 5 saya peroleh yang ini dengan errornya di 0,01 itu sudah sangat akurat. Nah, the error calculation turns out to be min 0,00111971 and 0,0017 respectively. In the sample formulas plus give a better approximation for F aksen 0,8 turunan F aksen di 0,8 ya. Jadi karena yang order lebih tinggi tentunya dia lebih akurat dan lebih cepat untuk menuju ke nilai yang kita mau. Ketika hanya 0,1 ketika hanya sama, dia lebih cepat yang order 4. Begitupun untuk yang lain ya, lebih cepat yang order 4, errornya lebih kecil. Selain menggunakan turunan menggunakan beda hingga, skema maju, mundur, dan tengah, kalian juga bisa menggunakan
Richard extrapolation. Nah, extrapolation itu apa sih? Extrapolation itu kalau yang tadi itu kan kita mau mencari turunan di X dengan menggunakan informasi di depannya dan X sendiri, atau informasi di belakangnya dan X sendiri, atau informasi di depan dan di belakang gitu ya. Sedangkan kalau extrapolation itu mencari nilai f aksen X0 of higher order from a formula lower order. Jadi kita mau mencari yang ordernya lebih tinggi tapi dari formula-formula yang ordernya lebih rendah ya. Contohnya gimana? Contohnya misalkan saya punya f aksen X0 nya D0H plus CH kuadrat, f aksen X0 nya adalah D0H 2H plus 4CH kuadrat. Nah ini saya bisa tiga ini ya. Ini apa maksudnya f-1 Bu? F-1 itu X-H. Kalau f-2 itu X-2H ya. Jadi saya bisa peroleh itu. Nah ini contohnya kalian bisa coba ya, hitung-hitung sendiri. Coba pastikan bahwa memang hitungan yang saya ketik di sini juga benar gitu ya. Salah satu cara untuk belajar yang efektif juga menurut saya. Jadi jangan langsung percaya dengan tampilan yang saya sajikan ini gitu ya. Kalian juga harus bisa menghitungkan. Saya juga memberi materinya. Jika memang di videonya kurang jelas, materinya sudah ada di e-learning, kalian bisa download. Jadi tidak ada bukan alasan karena videonya tidak begitu jelas jadi tidak bisa dipahami gitu ya, karena materinya juga saya sudah berikan di e-learning ya. Oke, jadi ini kalian bisa menghitung dengan menggunakan Richard extrapolation. Nah, yang digunakan yang mana? Yang digunakan adalah yang ini gitu ya, formula 21 yang kita pakai. Jadi kita lihat yang ini. Nah, ini saya dapatnya min 0,713561008. This is exactly the same as the solution that use 11 directly to approximate. Jadi ini sama persis akuratnya dengan menggunakan order H pangkat 4. Kalau yang H pangkat 4 central difference tadi kan bagi 12 ya, sama persis ya. Nah itu juga kita bisa dekati dengan Richard's extrapolation. Oke, ini adalah pembuktian bahwa ordernya adalah 2H plus 2. Artinya apa? Artinya Richard kalau di central difference tadi ordernya H4 ya, yang kita pelajari ya, ada H2 dan H4. Menggunakan Richard extrapolation itu menghasilkan akurasi yang lebih baik, dimana hanya yang dihasilkan adalah H pangkat 2K plus 2. Jadi order 2K plus 2 ya, lebih baik. Kalau angkanya makin tinggi maka dia akan makin angka akuratannya juga akan makin tinggi. Oke. Nah, kalian bisa gunakan fx plus h, fx min h ini dari deret Taylor ya. Deret Taylor, jumlahkan, kurangkan, kalian bisa dapat yang ini. Kita bisa dapat f double aksennya. Ini gunanya apa Bu? Nah, kalau yang tadi itu kita mau cari turunan pertama, yang ini adalah pendekatan skema beda untuk turunan kedua. Contohnya ya, jadi saya mau menghitung turunan kedua untuk hanya 0,1, 0,01, 0,01 dari fx-nya cos x. Artinya gunakan yang fungsi ini tadi, f1-nya berapa, f0-nya berapa, f-1-nya berapa. 0,81, 0,80, 0,79. Ini cos 0,81, cos 0,8, cos 0,79. Nah, ini kalian bisa menghitung turunan kedua di 0,8. Ini cara menghitung errornya paling kecil pastinya yang ada di errornya lebih kecil adalah yang di 0,01 ya, yang di sini yang paling kecil errornya. Kemudian bisa nggak pakai turunan lain Bu? Bisa, kalau kalian ingin tahu masa cuma sampai turunan kedua gitu ya. Dengan menggunakan metode yang similar dengan yang sudah saya jelaskan, kalian bisa mencari bentuk formula metode beda atau metode numerik atau skema numerik untuk skema maju, beda maju yang ordernya H pangkat 2 untuk turunan ketiga dan turunan keempat, juga beda mundur untuk turunan ketiga dan turunan keempat ya, tentunya dengan deret Taylor yang seperti saya sudah jelaskan tadi. Lalu yang ini central difference juga kalian bisa turunkan dengan cara yang sudah saya jelaskan tadi. Kayaknya menarik kalau misalkan ini saya jadikan tugas ya. Jadi silakan turunkan f pangkat 3x0 untuk forward, backward, dan central difference ya, 3 dan 4 ya. Nanti saya akan cantumkan juga di e-learning ya. Untuk itu biar kalian juga belajar dan ada yang
pikirannya tetap berjalan walaupun di tengah pandemi dan kondisi yang serba menantang ya bagi saya dan bagi Anda juga. Oke, begitu materi analisis numerik terkait turunan numerik dari saya. Tidak perlu banyak agar lebih banyak yang bisa kalian menyerap, diendapkan dulu materinya, kalian bisa pikirkan perlahan-lahan gitu ya. Semoga tetap semangat kuliahnya. Saya akhiri kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.